Selamat bertemu dengan saya di kanal YouTube Sahat Tobing. Akhir-akhir ini kata metaverse itu sangat sering diperbincangkan, dan gereja dalam hal ini tentu tidak boleh tinggal diam atau katakanlah nggak peduli atau anggaplah nggak ngerti. Tetapi di dalam ketidakngertian, di dalam ketidaktahuan, gereja harus belajar untuk mengetahuinya. Metaverse sebetulnya bukan istilah yang baru, sudah cukup lama. Nah, kata metaverse itu terdiri dari dua kata asalnya, yaitu meta, beyond, melampaui, dan kata universe atau dunia ini. Nah, dengan demikian metaverse itu adalah sebuah kata yang bermakna lintas batas, tidak berbicara tentang jarak. Dia sudah membungkus dunia ini, bahkan melampaui nalar kita. Metaverse itu adalah dunia virtual secara 3 dimensi, di mana setiap manusia akan saling terhubung. Setiap orang dapat bekerja, bertemu, berinteraksi dengan menggunakan realitas virtual yang tidak seperti yang kita lakukan selama ini via Zoom meeting, tetapi bentuk kehadiran kita itu dihadirkan dalam bentuk avatar, dalam bentuk gambar kita, dalam bentuk wujud kita, dalam bentuk animasi kita. Tentu ada aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh teknologi untuk ini. Nah, metaverse ini paling tidak sudah menolong kita, menolong umat manusia di dalam situasi pandemi yang tidak berujung ini, di mana selalu bermutasi virus ini, sehingga banyak sekali korban harus berjatuhan. Sementara ada kekosongan di mana kita tugas panggilan gereja, persekutuan, kesaksian, dan melayani ini pernah berhenti akibat dari virus COVID-19 ini. Nah, kemunculan teknologi yang canggih ini, menurut saya, ini harus dimanfaatkan oleh gereja. Karena teknologi yang cepat ini, teknologi digital ini, sangat bermanfaat dan sangat berguna di dalam melakukan pekerjaan. Banyak yang dihemat dan banyak keuntungan-keuntungan yang seharusnya kita keluarkan dengan cost yang tinggi, ternyata bisa lebih murah. Memang alat untuk menggunakan ini masih mahal saat ini. Nah, sekarang misalnya dalam konteks gereja metaverse, menurut saya gereja pun harus mempersiapkan diri. Bahkan ada gereja sejak tahun 2019, misalnya Pastor Soto, itu sudah membangun sebuah gereja metaverse. Ada juga Pastor Craig yang menyebut persekutuannya dengan Life Church. Lalu kita, apakah kita cuma bengong, nonton, ya udahlah, nanti ngikut. Terlambat. Dunia perbankan yang kita bisa dengar dan saksikan sudah menggunakan
mencoba memanfaatkan teknologi metaverse. Bahkan rekan-rekan Muslim sudah ada wacana bagaimana kunjungan ke tanah suci bisa dilakukan lewat dunia metaverse. Gereja bagaimana? Nah, menurut saya gereja metaverse itu harus tetap ada eksis di era teknologi digital ini. Apakah 4.0, 4.0, atau mungkin kita sedang proses teknologi 5.0. Nah, gereja tentu tidak bisa menjadi penonton yang setia atau hanya menyaksikan. Nah, nantilah setelah semua sudah jadi bisa digunakan. Gereja juga tidak boleh terhanyut dalam teknologi itu, tetapi dia juga bisa memanfaatkan teknologi itu untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja itu. Kita selalu mengatakan anak-anak kecanduan game online, atau mungkin orang tua supaya anaknya tidak nangis, ya berikan smartphone dan dia main game online. Lalu ada yang mencibir, lalu ada yang mengatakan, oh itu berguna. Sekarang bagaimana gereja memanfaatkan teknologi digital itu untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja. Karena pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan, ibadah, apakah kelompok tumbuh bersama, itu bisa terakomodir melalui dunia virtual yang 3 dimensi. Saudara-saudara bisa berada di rumah dan menggunakan fasilitas 3 dimensi, tetapi ada hadir di dalam ritual-ritual yang diadakan di sebuah gedung gereja tanpa harus ada di gedung itu. Begitu juga saudara-saudara akan bisa menikmati konser musik. Misalnya di London, tanpa Anda harus ke London. Anda bisa saja di Medan, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dan di mana tempat bisa menghadiri konser itu. Atau dapat berwisata kemanapun dengan menggunakan teknologi digital itu. Berwisata ke tanah suci, atau berwisata ke Eropa dan seterusnya. Tempat-tempat bersejarah, bisa. Tanpa kita harus membeli tiket ke sana. Tetapi tentu ada biaya. Ya, lebih menghemat lah. Nah, gereja metaverse justru dapat dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak orang. Ini yang kita bisa lihat. Dia tidak sebatas pada tembok gedung gereja, anggota gerejanya sendiri, ya, tetapi bisa jangkauannya sangat luas. Jangan-jangan kita tidak membutuhkan gedung gereja yang besar lagi. Tetapi bagaimana gereja ada di dalam ruang metaverse itu? Ya, itu teknologi sangat berguna. Jadi kalau ada yang mengatakan sesat, saya nggak mau buru-buru mengatakan itu sesat. Nah, saya mengingat semboyan apa John Wesley yang dia katakannya, bahwa the world is my parish, yang berarti bahwa dunia ini adalah seluruh dunia, ini adalah pelayananku, tempat pelayananku. Maka relevan aplikasi dari teknologi digital ini mewujudkan semboyan itu. Maka seseorang yang berada di tempat yang lain dapat mengikuti pelayanan, kegiatan, aktivitas sebuah persekutuan di tempat yang lain. Dia bisa terlibat secara aktif. Teknologi metaverse sedang menolong kita, sedang menolong gereja untuk memaknai banyak hal.
Antara lain yang bisa dapat saya katakan, bahwa situasi pandemi COVID-19 mendorong kita untuk tetap membangun persekutuan dengan cara baru, bersaksi dengan cara baru, dan melayani dengan cara baru. Ya. Yang saya khawatirkan, nih, dunia sudah berubah, gereja belum berubah-berubah. Ini paling mengkhawatirkan. Misalnya ya, jangan sampai ada orang yang mengatakan harus bawa Alkitab ke gedung gereja atau ibadah. Aplikasi sudah ada. Ya, teknologi sudah mempermudah kita. Ya, tidak perlu lagi harus bawa Alkitab ke gedung gereja. Ada aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Dan Lembaga Alkitab Indonesia sudah menyiapkan itu. Gunakan dan manfaatkan itu. Paling tidak, kita tidak mencetak Alkitab ini secara fisik. Kertas-kertas ini kan membutuhkan pohon-pohon yang harus ditebang agar dia bisa menjadi kertas. Dan itu paling tidak kita sudah menyelamatkan bumi ini. Ya, bagaimana bersaksi secara baru, bagaimana persekutuan dimaknai secara baru, dan diakonia secara baru. Yang kedua, teknologi metaverse ini menolong kita untuk memahami arti Allah yang tidak terbatas itu. Allah yang tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Roh Allah itu mengisi setiap ruang dan waktu. Allah ada di mana-mana dan Allah ada di dalam ruang metaverse itu. Itu. Dalam kitab Kejadian kan dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dia ada di mana-mana. Nah, berarti makna kehadiran Allah itu ada di dalam ruang metaverse. Yang ketiga, gereja tentu tidak boleh hanya menjadi penonton dan pengguna teknologi digital itu semata, tetapi gereja dapat menghadirkan dirinya dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Gereja hadir di dalam era metaverse, dia menjadi penyumbang pemikiran kritis. Artinya, gereja tidak sekedar pengguna teknologi digital itu, tetapi dia sekaligus menjadi pemberi respons kritis. Bukan juga telan semua teknologi, tetapi gereja kehadirannya juga adalah menjadi pengkritik ketika teknologi itu sudah menghancurkan peradaban. Yang keempat, gereja dapat memanfaatkan teknologi digital, teknologi metaverse, untuk senantiasa terus-menerus mendefinisikan dan menawarkan metode pekabaran Injil yang kontekstual. Pekabaran Injil yang bisa dihadirkan di dalam era perubahan yang cepat ini. Apakah masih perlu lagi pergi ke sana, pergi ke sini? Pekabaran Injil dapat dilakukan. Dan mungkin dengan teknologi digital ini, pekabaran Injil lebih cepat sampai ke ujung bumi. Teknologi digital, teknologi metaverse itu dapat disebut anugerah Allah bagi manusia. Untuk memberitakan kabar baik di dalam setiap tempat, ruang, dan waktu yang tidak terbatas. Gereja bersiaplah. Gereja jangan terlambat. Dan gereja jangan memperlambat. Gereja dinamis. Gereja ada di dalam perubahan. Itu tanpa dia harus merubah arti gereja di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, khususnya kelompok-kelompok muda, mungkin saya menghimbau
Bagaimana sumber daya Anda itu? Karena saya tahu banyak kelompok muda yang gemar dengan teknologi. Mungkin bagaimana mereka dimanfaatkan. Karena masa depan gereja ada di tangan mereka ke depan. Teknologi bukanlah lawan kita. Metaverse adalah anugerah, di mana kita dapat berjumpa dengan orang tanpa dibatasi oleh jarak. Kabar baik Injil dapat disampaikan tanpa melihat batas suku, agama, ras. Semua orang dapat menyaksikan dalam dunia metaverse itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan. Kehadiran dunia metaverse ini, kehadiran teknologi digital ini menolong, dan Allah ada di dalam teknologi digital itu. Ketika gereja mau hadir di dalamnya, manfaatkanlah teknologi itu sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita. Amin.